Nama saya Ain Tanahu dengan NIM 131424050, kelas 1B, jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memaparkan presentasi yang mengenai rencana pengembangan sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Pendahuluan dari materi tersebut yaitu latar belakang. Peningkatan kualitas SDM sangat penting bagi kemajuan lembaga pendidikan, sejalan dengan dinamika pendidikan yang terus berkembang. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas SDM dalam lembaga pendidikan melalui pengembangan kompetensi, pengelolaan karir, dan peningkatan motivasi. Strategi pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, workshop, dan program monitoring, peningkatan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia. Pengelolaan karir, dorong pertumbuhan potensial dengan program pengembangan karir yang selaras dengan arsipasi dari potensi masing-masing. Pengembangan diri ini diberikan kepada bagi sumber daya manusia untuk mengembangkan diri melalui program motivasi, kepemimpinan, dan peningkatan kemampuan. Analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia ini terdiri dari 3 macam, yaitu identifikasi kebutuhan melalui survei, wawancara, dan analisis data. Identifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan target dan kebutuhan lembaga. Yang kedua, penilaian kompetensi, evaluasi kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia, mengidentifikasi kekurangan dan peluang untuk pengembangan. Yang ketiga, pengembangan perencanaan program, merancang program pengembangan sumber daya manusia berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan prioritas pada aspek yang paling relevan. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pelatihan berbasis kompetensi yang berstruktur dari sesuai dengan kebutuhan lembaga, program monitoring dan recording untuk membantu pendidik dalam meningkatkan kualitas mengajar, workshop dan seminar tentang pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan teknologi pendidikan. Selanjutnya, pengelolaan karir dan pengembangan diri terdiri dari 3 macam, yaitu program asesmen dan pengembangan karir untuk membantu sumber daya manusia merencanakan masa depan profesional. Yang kedua, fasilitasi akses ke sumber daya dan kesempatan belajar untuk mendukung pengembangan diri. Yang ketiga, program leadership development untuk membekali sumber daya manusia dengan kemampuan kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya ada beberapa monitoring dan evaluasi. 1. Kinerja. Evaluasi efektivitas program pengembangan sumber daya manusia berdasarkan peningkatan kinerja dan kepuasan. 2. Kemajuan. Evaluasi kemajuan sumber daya manusia berdasarkan capaian program pengembangan dan perubahan perilaku. 3. Dampak evaluasi. Dampak evaluasi program pengembangan sumber daya manusia terhadap efektivitas lembaga dan kualitas pendidikan. Kesimpulan singkat dari materi tersebut yaitu pengembangan sumber daya manusia di lembaga pendidikan membutuhkan komitmen dan upaya bersama dari semua pihak untuk mencapai tujuan yang optimal.